apakah dia Yahudi atau Nasrani, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, Yahudi dan Nasrani mereka wajib untuk ikut kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka nggak mau ikut kepada ajaran dan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, masih hangat tentang berita yang saat ini masih viral mengenai Ustadz Adi Hidayat yang seakan-akan menyamakan Al-Quran dengan kitab agama lain, meskipun beliau tidak menyebutkan secara terus terang. Kali ini, Mimin ingin sedikit menjelaskan tentang kitab Samawi atau kitab-kitab yang diyakini merupakan wahyu yang turun dari Tuhan. Dan apakah kitab-kitab itu memiliki kedudukan yang sama sehingga satu dengan yang lain saling menguatkan atau tidak? Saudaraku sekalian, kitab Samawi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kitab-kitab suci yang dipercaya sebagai wahyu langsung dari Tuhan kepada para nabi dalam tradisi agama-agama Ibrahimiyah. Agama Ibrahimiyah merupakan istilah yang merujuk kepada 3 agama besar monoteistik, atau agama yang mengakui hanya ada satu Tuhan, serta mengakui Nabi Ibrahim atau Abraham sebagai figur sentral. Kitab-kitab ini memiliki peran fundamental dalam membentuk keyakinan, ajaran moral, serta tata cara ibadah dalam 3 agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam. Kitab-kitab Samawi dianggap sebagai panduan spiritual dan etika yang abadi bagi umat manusia. Secara harfiah, Samawi berarti langit, sehingga kitab Samawi dapat diartikan sebagai kitab yang berasal dari langit, atau kitab yang diturunkan dari Tuhan. Dalam konteks agama, kitab-kitab ini dianggap sebagai firman Tuhan yang disampaikan melalui para nabi terpilih untuk membimbing umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga tata cara berinteraksi dengan sesama. Kitab-kitab Samawi dalam agama-agama Ibrahimiyah meliputi: pertama, Taurat. Taurat adalah kitab suci utama dalam agama Yahudi yang diyakini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam atau Moses di Gunung Sinai. Taurat berisi perintah-perintah Tuhan, kisah penciptaan dunia, serta sejarah awal umat Israel. Ajaran moral dan hukum dalam Taurat menjadi dasar bagi kehidupan religius dan sosial orang Yahudi. Kedua, Injil. Injil adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Isa alaihissalam, yang diyakini umat Kristen sebagai Tuhan. Injil berisi kisah-kisah kehidupan, pengajaran, kematian, dan kebangkitan Isa. Injil menjadi pusat ajaran Kristen yang menekankan kasih sayang, pengampunan, dan penebusan dosa melalui Isa atau Yesus. Ketiga, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu terakhir dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab dan berisi petunjuk hidup yang lengkap, mencakup aspek teologi, moral, hukum, dan ibadah. Al-Quran dianggap sebagai penyempurna dari kitab-kitab Samawi sebelumnya, seperti Taurat dan Injil, dan berfungsi sebagai pedoman bagi umat manusia hingga akhir zaman. Meskipun terdapat perbedaan dalam bentuk dan isi kitab-kitab ini, ada beberapa ciri khas yang menyatukan mereka. Pertama, sebagai wahyu ilahi. Ketiga kitab ini dianggap sebagai wahyu yang diturunkan langsung oleh Tuhan kepada nabi-nabi pilihan. Kedua, peran sebagai panduan hidup. Semua kitab Samawi berfungsi sebagai petunjuk moral dan spiritual bagi para pengikutnya, mencakup aspek teologis, etika, dan hukum. Kitab-kitab Samawi memiliki kesamaan dalam mengajarkan monoteisme, yaitu kepercayaan kepada satu Tuhan yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Mereka juga mengajarkan nilai-nilai moral yang serupa, seperti keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Namun, perbedaan mendasar juga ada dalam hal doktrin dan interpretasi ajaran. Misalnya, dalam Islam, Al-Quran dianggap sebagai kitab yang tidak bisa diubah dan bersifat final. Sedangkan dalam tradisi Kristen, Injil memegang peranan penting dalam doktrin penebusan dosa melalui Yesus Kristus. Di sisi lain, Yahudi lebih fokus pada penerapan hukum-hukum dalam Taurat untuk kehidupan sehari-hari. Keterkaitan antara ketiganya, wahai saudaraku sekalian, bahwa salah satu inti ajaran Injil adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir dan harus diikuti. Anehnya, mengapa mereka tidak mengikuti ajaran ini dan menyembunyikannya? Begitupun dalam Taurat, salah satu inti ajarannya adalah mengimani dan mengikuti Muhammad. Namun mengapa mereka tidak mengamalkan ajaran ini?
Bersamaan dengan itu, Yahudi dan Nasrani sama-sama merasa bahwa merekalah orang-orang yang paling benar dalam menjalankan kitabnya. Padahal, jika memang benar mereka mengamalkan kitabnya dengan baik, mereka akan masuk ke dalam agama Islam. Dari sini dapat dipahami bahwa kedudukan Al-Quran, Injil dan Taurat di satu sisi merupakan kitab samawi, namun di sisi lain, keberadaan Al-Quran membuat kitab-kitab lain itu sudah seharusnya tidak digunakan lagi, karena Al-Quran telah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran tidak bisa lagi disejajarkan atau disamakan dengan kitab-kitab sebelumnya. Apalagi kitab Injil dan Taurat atau lainnya yang ada saat ini sudah tidak asli lagi. Yang asli saja tidak berlaku lagi setelah Al-Quran, apalagi yang palsu. Oleh karenanya, satu-satunya kitab yang harus diyakini kebenarannya adalah Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kitab agama Islam. Maka satu-satunya agama yang benar adalah agama Islam. Siapapun yang tidak beriman kepada Al-Quran dan Muhammad setelah diutus, maka dia telah kafir, baik itu Yahudi atau Nasrani. Maka, dalam masalah ini, seorang Muslim tidak boleh menyetarakan agama Islam dengan agama lain. Dan tidak boleh menyetarakan Al-Quran dengan kitab lain. That's the factual game. Harus kita yakini bahwa agama Islam ini satu-satunya agama yang hak. Ini harus kita yakini. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Ini harus kita yakini. Satu-satunya agama yang hak, agama Islam. Karena sekarang sudah banyak muncul berbagai macam pemahaman yang kufur, bukan lagi sesat. Tentang apa? Liberalisme, pluralisme, atau segala macam sudah. Dengan istilah sepilis. Ya, sekuler, pluralisme, liberalisme. Dikatakan bebas semua orang dalam beragama. Nggak bisa. Agama yang haknya satu, agama Islam. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Agama yang diredai insya Allah agama Islam, nggak ada yang lain. Di dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran juga Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang saya mencari agama selain Islam, nggak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan selain Islam nggak akan diterima. Satu, Islam yang Allah turunkan kepada para anbiya wa rasul, yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama ini yang wajib kita ikuti, yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Nggak ada yang lain. Islam hanya satu. Islam hanya satu, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang sebelum Nabi-Nabi juga semuanya beragama Islam. Syariat mereka berbeda-beda. Hanya satu Islam. Jadi nggak ada Islam Arab, nggak ada Islam Indonesia, nggak ada Islam Arab, nggak ada Islam Nusantara, nggak ada. Satu Islam. Ini yang hak dan ini wajib diikuti dengan apa yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh yang lain. Islam ini yang harus kita pegang rata-rata. Makanya ketika ada orang yang tidak masuk dalam agama Islam, apakah dia Yahudi atau Nasrani, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Setelah diutus Nabi Muhammad SAW, Yahudi dan Nasrani mereka wajib untuk ikut kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka nggak mau ikut kepada ajaran dan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Pasti. Dasarnya apa? Dasarnya dalil dari Quran. Allah berfirman, antum sudah hafal ayatnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi, lanjutkan, wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, tempat tinggalnya fi nari jahannam, di neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal dalam selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini.
Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, di tangan Allah, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Pasti. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kalau mereka sudah mendengar diutus Nabi Muhammad SAW, mereka nggak mau mengikuti ajaran Muhammad, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Jadi kita harus ingat, satu-satunya agama yang hak agama Islam. Saudaraku sekalian, terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.